Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita dalam membahas kitab Al-Jawahirul Adniyah Syarah Ad-Durratil Qudaymiyah, atau kitab yang membahas tentang qawaid fiqhiyah dalam madhab Syafi'i. Dan kemarin, ya mohon maaf saya tidak bisa mengisi materi usul fikih karena ada kegiatan di pondok, maka untuk hari ini alhamdulillah bisa. Ya, dan kita sudah sampai di pembahasan kaidah yang ke-15. Ya, kaidah yang ke-15 dalam kitab ini. Nah, langsung saja kita akan bahas kaidah ini. Al-qa'idatul khamisata asyarah. Kaidah yang ke-15, i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, i'malul kalam aula min ihmalihi, yaitu apa maksudnya? Mengamalkan kalam itu lebih utama daripada mengabaikannya. Ma'nal qa'idah i'malul kalam ay tartibul athari alaih, ya, wa ihmaluhu ay adamu tartibiha. Ya, yang namanya i'malul kalam itu tartibul athar alaihi, ya, kalam tadi berdampak terhadap sesuatu. Ya, jadi kalamnya itu tidak sia-sia, artinya ada athar atau efek dari perkataan tersebut. Ya, sedangkan lawannya yaitu i'malul kalam artinya tidak menetapkan dampak, ya, kalamnya tadi tidak berefek. Itu namanya ihmal. Kalau i'mal itu menetapkan suatu dampak dari kalam, ya, bahwasanya perkataannya tersebut mempunyai athar, mempunyai efek, ya, dalam hukum syariat. Sedangkan ihmal itu artinya meniadakan dampak kalam tersebut dalam syariat. Ma'nal qa'idah anna kalamal mukallaf yusanu 'anil ilgha'i ma amkan fal aslu annahu tatarattabu 'alaihi al-atharul mulaimah wa la yulgha. Bahwasanya kalam mukallaf yusanu 'anil ilgha' ma amkan. Perkataan seorang mukallaf itu yusanu 'anil ilgha' ma amkan, artinya la yulgha. Asalnya perkataan mukallaf itu tidaklah dibuang begitu saja, ya, dijaga dari ilgha sebisa mungkin. Yusanu 'anil ilgha' ma amkan. Jadi perkataan mukallaf itu sebisa mungkin tidak kita buang begitu saja, artinya tidak kita anggap begitu saja. Selama masih bisa kita amalkan perkataan mukallaf tadi, maka diamalkan. Fal aslu annahu tatarattabu alaihi al-atharul mulaimah. Maka pada asalnya setiap kalam mukallaf itu terdapat athar, terdapat efek, ya, dari perkataan tersebut dan tidak dibuang begitu saja. Ilgha, tidak dibuang, tidak diihmal begitu saja. Inna ahammiyata hadhil qa'idah tadhharu 'indama na'lam annaha mahallu ittifaqin 'inda jami'il ulama. Ya, mahallu ittifaqi 'inda jami'il ulama. Pentingnya kaidah ini bisa tampak, ya, bisa kita lihat bahwasannya kaidah ini, ya, annaha mahallu ittifaq. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama.
bahwasannya i'malul kalam, mengamalkan kalam seorang mukallaf lebih diutamakan daripada membuangnya. Kama yadhharu min tafri'atihim 'alaiha wa ta'lilatihim biha. Sebagaimana kaidah ini yang menjadi kesepakatan dari para seluruh ulama itu tampak dari tafri'at mereka, dari permasalahan-permasalahan fikih yang mereka menggunakan kaidah ini, gitu. Jadi dalam banyak permasalahan fikih, para ulama, para fuqaha membangun hukum berdasarkan kaidah ini. Ya, kama tazdadu ahammiyatuha indama na'lam annaha tata'allaqu bitasarrufatil al-mukallaf al-qawliyah kullaha wa tashihuha. Ya, bitasarrufatil mukallafil qawliyah kulliha wa tashihiha. Dan semakin bertambah ahamiyah atau pentingnya kaidah ini ketika kita mengetahui bahwasannya kaidah ini berkaitan dengan tasarruf mukallaf, ya, dengan tasarrufat, ya, dengan aktivitas seorang mukallaf, yaitu tasarrufatil qauliyah, ya, aktivitas perkataan semuanya, wa tashihiha. Wa hadha amrun daruriyun 'inda jami'il ummah au a'immah. Ini adalah perkara yang daruri, ya, perkara yang jelas menurut, ya, seluruh ulama, lianna tashihal kalam mabda'un akhadha bihil jami'u duna istitsna. Karena tashihul kalam, ya, membenarkan kalam itu mabda'un akhadha bihil jami' duna istisna. Itu adalah, ya, sebuah perkara yang mana diambil oleh semua orang tanpa terkecuali. Kesimpulannya begini, kaidah ini amat penting di kalangan para ulama, di kalangan para fuqaha khususnya, ya, dan juga para usuliyun, bahkan tidak hanya fuqaha, ya, para usuliyun juga di sana, juga di dalam ilmu tafsir juga dipakai. Bahwasanya kaidah i'malul kalam itu wa aula min ihmalihi menjadi kaidah yang disepakati, tidak ada perselisihan ulama tentang keabsahan kaidah ini. Dan dia berkaitan dengan tasarrufat al-mukallaf qauliyah, berkaitan dengan tasarruf perkataan atau aktivitas dari lisan atau perkataan dari seorang mukallaf. Dan setiap perkataan itu dimintai pertanggungjawabannya. Setiap perkataan diminta pertanggungjawaban dalam syariat. Ya, tashihul kalam, ya, nggak boleh tidak dibuang, tapi semua berdampak dan punya efek dari setiap perkataan mukallaf. Wa aidan fahiya tata'allaqu bid darajatil ula bi khitabati syari' al-hakim. Dan juga dia, kaidah ini berkaitan dengan derajat al-ula, derajat pertama yang berkaitan dengan khitab, ya, khitab dari syariat yang mulia, syariat yang bijaksana, kama tata'allaqu bil kalam as-sadir 'anil mukallaf min haitsu kaunihi yajibu saunuhu 'anil ihmali wal ilgha. Ya, bagaimana berkaitan juga bahwasannya perkataan yang bersumber atau muncul dari seorang mukallaf itu harus yajibu saunuhu 'anil ihmal wal ilgha. Perkataan yang bersumber dari mukallaf itu wajib hukum asalnya kita menjaganya dari ilgha atau ihmal. Ya, jadi hukum asal perkataan mukallaf adalah la yulgha, artinya nusahih, tashihul kalam, kita amalkan dan tidak kita campakkan begitu saja. Ya, semoga dapat dipahami, ya, maksudnya. Kemudian lanjut ke dalil kaidah. Apa dalil kaidah ini? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz pun diucapkan kecuali ada raqib dan atid. Artinya setiap perkataan yang kita ucapkan itu ada konsekuensi hukumnya dalam syariat.
Artinya ada malaikat yang mencatat. Ya, setiap perkataan manusia, setiap perkataan yang kita lontarkan itu mempunyai efek berdampak secara hukum syariat. Tatarattabu alaihil asar, kan gitu. Jadi nggak sia-sia gitu aja perkataan yang kita ucapkan, pasti ada efeknya, ada dampaknya. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Muadz bin Jabal, perkataan Nabi kepada sahabat mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu indama sa'alahu, ketika sahabat Muadz ini bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim fin nari aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, di sini inti dari makna hadis ini adalah si Muadz bertanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, apakah orang itu akan terkena hukuman atau dihisab gara-gara perkataannya? Maka tentu jelas ya, takilat ka ummuk. Nabi menjelaskan, ya setiap orang itu diambil pertanggungjawabannya dari terhadap setiap dari perkataan yang dia katakan. Ya, sebentar. Ya, jadi kan Muaz tanya, wahai Rasulullah, sungguhnya apakah kami akan dihukum karena hal yang kami ucapkan? Ya, apakah manusia itu akan dihukum karena perkataan yang dia ucapkan? Maka Rasul pun berkata, sakilat ka ummuk. Ya, ini kalau terjemahannya kasarnya ya, celaka engkau, gitu ya. Celaka engkau wahai Muaz. Tidakkah orang-orang yang ditelungkupkan di atas wajahnya di neraka, di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan-lisan mereka. Ya, jadi bukankah ada orang, ya kata Rasul, sederhananya begini, bukankah banyak orang yang dibenamkan di neraka, mukanya dibenamkan di dalam api neraka itu karena sebab lisan mereka? Ya, artinya buktinya ada orang yang diazab di neraka karena apa? Karena sebab lisan mereka. Ya, jadi di sini dari hadis ini bisa kita ambil wajhul istidlal bahwasannya setiap perkataan manusia itu mempunyai pertanggungjawaban di sisi Allah. Sebagaimana ayat tadi kan, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah setiap lafaz pun yang terucap kecuali ada yang mencatatnya. Kecuali di sana ada raqib dan atid. Ya, jadi perkara lisan ini bukan perkara remeh. Bahkan Rasul pun mengatakan ada orang yang diazab di neraka karena sebab dosa lisan-lisannya. Ya, ini menunjukkan hati-hati dalam berkata. Maka orang beriman itu sekarang lagi era medsos. Orang beriman tentu tidak akan sembarangan menulis di medsos mereka. Kecuali betul-betul hal yang bermanfaat. Tidak akan isinya mencela, tidak akan isinya menggibah, adu domba, tidak. Karena kalau orang beriman, dia tahu setiap perbuatannya, setiap perkataan lisan yang dia ucapkan itu mempunyai konsekuensi dalam syariat. Maka bisa saja seseorang dibenamkan dalam neraka karena sebab lisannya yang jahat. Oke, itu dalil kaidah. Kemudian praktek kaidah. Min tatbiqatil qaidah. 1. Law waqafa ala auladihi manzilan wa laysa indahu aulad bal auladu aulad.
surifal waqfu ilaihim idh law lam yusraf ilaihim lakana kalamuhu lagwan wa siyanatuhu anil ilgha'i aula. Ya, praktek kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Kalau ada seseorang berkata, aku akan mewakafkan rumahku ini untuk anak-anak. Ya. Waqaftu hadzal manzil ala auladi. Aku wakafkan rumahku ini kepada anak-anakku. Ternyata dia tidak punya anak. Atau mungkin sebelum setelah ngomong wakaf begitu, ternyata misalnya anaknya meninggal. Sisa cucu-cucunya misalnya. Ya, intinya dia berkata aku wakafkan rumah ini kepada anak-anakku. Faktanya ternyata dia tidak punya anak tapi punyanya cucu. Auladu aulad. Ahfad atau hafid, cucu. Dia punya cucu. Maka apakah perkataannya ini kita tashih? Yaitu maksudnya tadi ya tashihul kalam itu maksudnya gitu. Dia tadi bilang saya wakafkan rumah ini untuk anakku. Faktanya ternyata dia tidak punya anak, punyanya cucu. Apakah wakafnya tetap diberikan sebagai bentuk i'malul kalam atau enggak? Nah, dikatakan di sini surifal waqfu ilaihim, maka wakaf tadi tetap kita berikan kepada auladu aulad, kepada cucunya. Meskipun secara hakikat itu kan cucu, bukan anak. Kenapa? Irlau lam yusrif ilaihim, kalau tidak kita berikan wakaf tadi kepada cucu, maka perkataan dia untuk mewakafkan rumah untuk anak-anaknya itu laghwan, nggak dianggap berarti. Padahal kaidahnya apa? Mengamalkan i'malul kalam lebih utama daripada ihmal. Ya, wasiyanatuhu anil ilgha aula, dan menjaga kalamnya itu supaya tetap ada, tidak ilgha, tidak hilang, itu lebih utama. Ya, jadi perkataannya yang mewakafkan rumah untuk anak-anak, ternyata dia tidak punya anak, punyanya cucu, maka tetap rumah tadi diwakafkan kepada cucu-cucunya sebagai bentuk i'malul kalam atau sebagai bentuk tashihul kalam. Kedua, anna minal mutaqarrir fi ilmi usulil fiqhi anna i'mala ad-dalilaini bil jam'i bainahuma aula min ihmali ahadihima wa tarjihil akhar binaan ala hadhil qa'idah. Ya, dalam permasalahan atau dalam bab usul fikih itu ada bab namanya at-ta'arud baina al-adillah. Ya, ada pembahasan itu kalau dalam kitab Taisir Ilmi Usul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Yusuf Judi'. Itu kan nanti ada di akhir-akhir kitab itu ada pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah, bagaimana mengkompromikan dua dalil yang secara zahirnya saling bertentangan. Itu ada 3 cara kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah dengan metode al-jam'u bainal adillah, metode jama'. Kemudian ada metode nasikh wal mansukh. Dan yang ketiga ada metode tarjih. Nah, metode yang pertama dipakai ketika akan mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan, itu para ulama memakai metode al-jam'u bainal adillah. Sebelum kita beranjak ke metode nasikh wal mansukh atau ke metode tarjih, kita ambil dulu metode pertama harus, yaitu menggabungkan dua dalil. Bisa nggak dalil ini kita pakai dua-duanya? Nah, kenapa? Karena berdasarkan kaidah, ya. Didasarkan atas kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Karena dari dua hadis tadi atau dua nas tadi, lebih baik kita amalkan dua-duanya daripada harus kita buang salah satu. Nah, itu kenapa para ulama usul memakai metode ini untuk metode pertama dalam mengkompromikan dua dalil. Karena dengan mengamalkan dua dalil sekaligus tentu lebih baik daripada hanya mentarjih atau mengamalkan satu dalil dan melemahkan yang lain atau membuang yang lain. Contohnya gini, contoh satu aja ya, ngasihnya contohnya cukup banyak. Contohnya begini, ada dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Misalnya ada dua hadis bertentangan.
Seperti hadis pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan dia tidak ternajisi oleh sesuatu pun. Hadis yang kedua, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kalau air tadi Halo, halo. Tes. Iya Ustadz, tadi terputus. Terputus ya? Ya, oke, afwan. Kita masih di praktek kaidah yang kedua ya, annal mutaqarrir minal fi ilmi usul fiqh. Saya ulangi, di sini ada contoh, ada dua dalil yang bertentangan. Ya, ada dua dalil yang bertentangan secara zahirnya, maka lebih baik kita ambil dua dalil tadi daripada menghilangkan salah satunya. Nah, contoh dalil yang bertentangan tadi saya katakan kalau Rasulullah innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya astagfirullah. Ini sih malah. Halo, tes. Pak, jelas suara saya? Tes. Apakah terputus lagi? Halo, halo. Tes 1 2 3 tes. Jelas ya? Jelas Pak? Jelas. Oh ya, taib. Ya, tadi Jelas Ustadz, jelas. ya tadi terputus lagi, mau muskilah. Sinyal lagi jelek nih. Baik, tadi ada dua hadis. Satu kata Nabi, sesungguhnya air itu suci dan tidak ternajisi oleh sesuatu pun. Kemudian dalil yang kedua, Nabi mengatakan jika air telah sampai 2 kulah atau lebih, maka dia lam yahmil khabath, artinya tidak ternajisi. Nah, dalil yang pertama itu mengatakan innal ma'a, al-ma'. Ada alif lam di kalimat mufrad, di kata mufrad. Itu menunjukkan am. Ya, al-mufrad muhalla bi al itu dalam usul fikih menunjukkan umum. Maksudnya apa? Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, tidak ternajisi oleh sesuatu pun. Ini mencakup air yang banyak maupun air yang sedikit. Berdasarkan al-ma'. Al-ma' itu umum, mencakup semua air baik banyak maupun sedikit. Tapi ada hadis lain, sesungguhnya jika air itu sampai 2 kulah lam yahmil khabath, tidak ternajisi. Mafhum mukhalafahnya, kalau air itu tidak sampai 2 kulah maka dia yahmil khabath, kan gitu. Di hadis pertama Nabi mengatakan air itu suci, tidak ternajisi sesuatu pun, baik banyak maupun sedikit. Tapi di hadis yang kedua itu kalau dia sampai 2 kulah maka tidak ternajisi, kecuali kalau berubah sifatnya, dan kalau sedikit itu ternajisi. Ya. Jadi seakan-akan di sini ada ta'arud, ya, ada kontradiksi di antara dua dalil. Maka para ulama memakai cara i'malud dalilain bil jam' bainahuma. Pakai cara yang pertama dulu, ya, kita pakai kedua dalil tadi dengan cara menjamaknya. Ya, maka para ulama di sini khususnya para ulama Syafi'iyah mengatakan hadis pertama bahwasannya al-ma' di situ itu maksudnya adalah al-ma'u al-katsir, hanya khusus bagi air yang jumlahnya banyak. Sedangkan pada dalil yang kedua itu menunjukkan kalau itu untuk air yang sedikit. Artinya
maksud dari innal ma'a tahurun la yunajjisu syai' itu kalau airnya volumenya banyak. Alias volume banyak itu kapan? Saat dia 2 kulah atau lebih. Jadi kalau airnya itu kurang dari 2 kulah tertimpa najis, maka dia langsung ternajisi tanpa melihat perubahan sifat air tersebut. Nah, ini contoh ya sederhana dari praktek kaidah i'malul kalam dalam usul fikih. Nah, kalau ya banyak contoh yang lain tentu ya kita bisa lihat di dalam kitab-kitab usul fikih yang lain ya tentunya itu bahwasannya para ulama usul jelas menerapkan yang pertama dulu, menggabungkan dua dalil daripada harus menghilangkan atau mentarjih salah satunya. Yang ketiga, lau awsa bi alfi dinar tusrafu fil khair thumma awsa bi alfi dinar tusrafu kadzalik. Fa tu'tabar al wasiyatu bi alfaini la bi alf siyadatan an ihmali kalamihi athani wa li anna at-ta'sisa aula min at-ta'kid wa hiya qa'idatun tandariju tahtaha hadhihi qala al-hafiz as-suyuti rahimahullah yadkhulu fi hadhihi al-qa'idah qa'idatu at-ta'sis aula min at-ta'kid fa idza dara al-lafdhu bainahuma ta'ayyana 'ala at-ta'sis wa fihi furu'un minha qala anti talik wa lam yanwi syai'an fal asahu al-hamlu 'ala al-istinaf. Kalau ada seseorang berkata, saya berwasiat untuk menginfakkan 1000 dinar pada kebaikan. Jika saya mati, ya berikan 1 dinar ini kepada anak yatim, misalnya begitu. Ya, dia ngomong di tahun 2020 begitu. Jika saya wafat, saya wasiatkan kepada kalian, misalnya kepada orang yang diwasiatkan, saya infakkan, saya sedekahkan harta saya sebesar 1 juta rupiah kepada anak yatim. Dia ngomong di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dia ngomong lagi, jika saya mati, sedekahkan harta saya sebesar 1 juta rupiah kepada anak yatim. Dia ngomong di tahun 2020 dan juga ngomong hal yang sama di tahun 2021. Pertanyaannya, berapakah nanti yang akan dikeluarkan dari wasiatnya tersebut? Berapa jumlah hartanya yang akan dikeluarkan untuk fakir miskin? Apakah 1 juta atau 2 juta? Maka berdasarkan kaidah ini, ya, yang dikeluarkan dari hartanya untuk fakir miskin adalah 2 juta. Karena dia ngomong itu di tahun 2020 dan ngomong lagi di tahun 2021. Jika saya mati, sedekahkan harta saya sebesar 1 juta rupiah kepada anak yatim. Maka berarti dia ngomong 2 kali, maka jatuhnya diwasiatkan, yaitu dikeluarkan 2 juta. Karena 1 juta tahun 2020 dia ngomong, dan 1 juta di tahun 2021 dia ngomongnya begitu juga. Karena i'malul kalam aula min ihmalihi, kan gitu. Wali anna ta'sis, bahwasannya ta'sis itu lebih utama daripada takkid. Kecuali kalau memang dia berniat untuk takkid ya. Kalau kita tanya, ini maksudnya takkid dari yang tahun lalu atau taksis, Pak, gitu. Maka kalau dia katakan, oh ini penegasan dari yang tahun lalu. Kalau dia niatnya takkid, maka cuma 1 juta. Tapi kalau dia tidak meniatkan takkid, artinya atlaqa, mutlak begitu saja tanpa diniatkan, tidak ada niat takkid di sana, tidak disebutkan secara eksplisit niat takkid, maka kita bawa perkataan tersebut kepada taksis. Maka ya, contoh, maka masuk dalam contoh ini ya kaidah taksis aula minat takkid. Kaidah ini juga termasuk di dalamnya adalah kaidah at-taksis lebih utama daripada takkid. Jika ada 2 lafaz antara taksis atau takkid, maka mana yang didahulukan? Maka didahulukan kalau dia adalah taksis. Maka contoh prakteknya, ada suami berkata sama istrinya, anti taliqun, walam yanwi syai'an, dan dia tidak niat apapun. Maksudnya tidak meniatkan apakah itu takkid atau taksis. Ya. Dia ngomong anti talik. Kalau tidak dijelaskan maksudnya apakah takkid atau taksis, maka perkataannya ini dibawa kepada taksis. Jadi fal asah
alhamlu alal istinaf. Jadinya talaknya berapa jatuhnya? Jatuhnya 2 kali. Karena jika ada 2 perkataan, apakah dia taksis atau takkid, maka didahulukan dikatakan bahwa dia adalah taksis. Sehingga jika ada orang ngomong sama istrinya anti talik, walam yanwi syai'an, tidak jelas apakah takkid atau taksis, maka dibawa perkataannya kepada makna taksis, lianna i'malal kalam ahla min ihmalihi, artinya jatuh talaknya 2 kali. Kalau dia memang berniat untuk takkid, itu saya maksudnya takkid, mempertegas perkataan saya yang pertama. Maka kalau dia mengatakan kalau itu takkid, ya sudah, berarti jelas talaknya cuma jatuh 1 bukan 2. Wallahu ta'ala wa a'lam.